panas yang sangat luar biasa. Itulah nanti turis ini. Nah, disitulah nanti Nabi Musa mendapat Ten Commandment, 10 firman Tuhan. Dan disitulah Nabi Musa dilantik menjadi ya seorang rasul untuk menyampaikan dakwah. Ya, jadi itu tentu panjang sejarahnya juga itu ya. Karena istrinya Sapura meminta api untuk menjadi pemanas badan. Akhirnya dia berada di Padang Samiri itu selama 40 tahun, tidak melihat tempat di kota Palestina. Itu dijadikan, dibutakan matanya untuk tidak melihat jalan menuju Palestina. Jadi nanti beberapa tahun setelah Nabi Musa meninggal, Harun meninggal, ada salah seorang pengikutnya namanya Yusak bin Nun. Yusak bin Nun inilah nanti yang masuk di Palestina, membawa sisa-sisa umatnya Nabi Musa yang ketinggalan baru masuk di Palestina. Nanti inilah yang melahirkan Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman baru berkerajaan. Ya itu. Terus itu singkat cerita, tidak usah saya sampai ke situ bagaimana Yahudi dalam pentas sejarah itu kenapa Yahudi ada di kota Madinah, ya karena Yahudi itu adalah orang pembangkang, ya dia telah menduduki Palestina sekian tahun, itu berapa? Dia cuma 50 tahun Yahudi memiliki suatu bangsa. Pada waktu masanya Nabi Daud, dia sebagai suatu bangsa hanya 50 tahun, tapi 350 tahun tidak memiliki negara. Jadi ada bangsa tapi tidak ada negaranya karena mereka terusir dari kota Palestina akibat dari pembangkangan. Pembangkangan pertama ketika ya Raja Nebukadnezar menaklukkan Palestina dan meruntuhkan Haikal Sulaiman, lalu dibuang ke Babylon. Lalu setelah Darius ya berkuasa di Babilonia, kemudian Yahudi semua ini dikembalikan lagi ke Palestina. Bangunlah kamu punya kota. Lalu dia membangun Haikal Sulaiman yang kedua. Lalu nanti 70 Masehi datang lagi Romawi menaklukkan, di bumi ratakan Palestina itu sampai Haikal Sulaiman yang kedua itu hancur. Jadi yang sisa itu hanyalah tembok ratapan yang masih ada sampai sekarang itu. Itulah tempat bangunan suci orang Yahudi yang sangat diagungkan di dunia. Tembok ratapan, ya itu yang dikejar, ya. Jadi ketika di Babilonia, ya dibuang ke Babilonia berarti tidak ada lagi Haikal Sulaimannya. Lalu dia membuat suatu tempat suci, itulah namanya sinagog. Sinagog itu dia bikin di Babilonia dan itulah tempat sucinya namanya sinagog. Kalau kita masjid, kalau Kristen namanya gereja. Jadi sinagoga ini adalah tempat sucinya. Itu bahasa Persia. Nah, itulah pertama kali dibangun sinagog. Lalu ketika Romawi berkuasa di Palestina, karena dia pembangkang, maka dia diusir sampai terpencar ke seluruh penjuru dunia. Nah, kota Medina agak jaraknya dekat dari Palestina. Jadi ada yang ke Jerman, ada ke Perancis, ada ke Inggris. Masuklah mereka itu ke Medina. Medina adalah kota yang subur, maka mereka masuk di situ. Ya, jadi itu pada tahun 70 Masehi. Kapan dia masuk di sana? Yahudi sudah ada jauh sesudah itu baru datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang pada tahun 622 kan, 1 Hijriah. Di situ sudah ada bercokol orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang paling besar kesukaannya di situ ada 3. Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Kainuqah. Itu ada 3 kelompok besar Yahudi di situ yang selalu berperang antara satu dengan yang lain. Sehingga kedatangannya Nabi Muhammad ke Madinah itu sangat disambut baik oleh orang Yahudi. Kenapa mereka disambut? Karena ia mengatakan ada kekuatan yang besar untuk membantu kita sewaktu-waktu nanti ada Romawi menyerang kita, maka umatnya Nabi Muhammad akan membantu kita. Makanya dia berbaik hati. Jadi pada awalnya Yahudi itu berbaik hati kepada umatnya dan Muhammad, tapi lama-kelamaan setelah dakwah Nabi Muhammad itu berhasil, maka mulailah mereka itu sakit hati. Ya, mereka mau membunuh Nabi, Bani Nadir mau membunuh Nabi, Bani Quraidah, Bani Kainuqah juga itu semua ada ancaman-ancamannya terhadap Nabi. Sehingga itu nanti diperangi,
Ya, namanya perang Khaybar. Lalu ya Nabi Muhammad sendiri menyatakan ini adalah saudara saya. Orang Yahudi itu adalah saudara saya karena dia adalah umatnya Nabi Musa, maka dia mengikuti syariat-syariatnya. Orang Yahudi berpuasa pada hari Sabtu, dia juga berpuasa. Lantas sahabat menyatakan, kenapa kamu berpuasa pada hari Sabtu? Bukankah itu puasanya orang Yahudi? Nabi Muhammad menyatakan itu adalah puasanya Nabi Musa. Nabi Musa itu juga adalah saudaraku. Dia juga seorang nabi. Tapi tidak berapa lama pada tahun kedua Hijriah, barulah mereka itu berubah. Ya, tidak lagi karena sudah ada perintah puasa. Ya, jadi nanti ada tadi saya dengar menyatakan bahwa ada Kristen, tidak ada Kristen di Madinah. Jadi hanya dua agama. Karena Kristen sangat takut kepada orang Yahudi yang sudah lama bercokol di Madinah. Jadi mereka takut. Kemudian juga Yahudi masih takut kepada orang Kristen. Makanya cuma dua agama. Yang banyak di situ adalah agama pagan, agama suku-suku. Nabi Muhammad ketika dia ada di Madinah, ya 1 tahun setelah dia diangkat menjadi kepala negara, ya sebagai kepala negara, sebagai nabi, ya kepala imam maksudnya, itu dia meneliti wilayah-wilayah yang dia akan kuasai karena dia sudah diangkat jadi kepala negara. Maka ditemukan bahwa jumlah penduduk Yahudi pada waktu itu ada 40%, agama pagan 45%, ya 45% agama pagan, agama suku-suku, ya yang terpencar ke seluruh jazirah Arab, kemudian 40% agama Yahudi. 15% adalah agama Islam pada waktu itu. Nah, agama pagan inilah yang berusaha untuk diislamkan oleh Nabi Muhammad. Lalu bagaimana Yahudi ini yang kuat imannya tidak boleh bergeser dari agamanya. Makanya agama Yahudi itu ada agama non wahyu, bukan misionaris. Ya, agama yang bukan misionaris itu adalah agama Hindu, agama Yahudi. Agama Buddha, agama misionaris, agama Kristen misionaris, agama Islam misionaris. Makanya ketiga agama itu selalu kontok-kontokan karena perebutan. Yahudi tidak, Hindu tidak. Ketika Nabi Muhammad akan meninggal, dia akan perintahkan jangan ada dua agama di kota Madinah. Dua agama di kota Madinah, berarti agama Islam dan agama Yahudi. Lalu nanti semua diusir, pergi ke Khaybar, ya, pergi ke Fadak. Akhirnya mereka tidak ada lagi di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, tentu digantikan oleh para Khalifah Rasyidin. Singkatnya cerita bahwa Yahudi di bawah kekuasaan Islam itu dia aman-aman. Karena Islam menerapkan toleransi. Islam menerapkan, ya masuklah di dalam agama Islam. Kalau kamu masuk di dalam agama Islam, kamu dilindungi, kamu tidak membayar pajak. Tapi kamu tidak masuk di dalam agama Islam, ya itu harus membayar pajak dan kamu dilindungi. Tapi kalau kamu membangkang, akan kami perangi. Itu kan perjanjian itu. Jadi dia lebih senang dibawa naungan Islam, lalu dia membayar pajak. Itulah pemasukan Islam yang banyak ketika masa Al-Khulafaur Rasyidin, dan itu dari sejarah ke sejarah sampai masa Turki Utsmani, Yahudi di dalam lembaran hubungan Islam dengan Yahudi itu adalah selalu aman. Nah, ketika seorang tokoh-tokoh orientalis menyatakan bagaimana orang Yahudi, kamu senang di bawah naungan Islam atau di bawah naungan Romawi? Ia menjawab, kami di bawah naungan Islam bagaikan kami hidup di dalam surga. Tapi kami di bawah naungan agama Romawi, kami hidup bagaikan dalam neraka. Jadi sampai mereka itu ya di bawah kekuasaan Turki Utsmani, sama juga hal itu. Nanti datang konflik pada tahun 1948 ketika Palestina diduduki oleh Israel. Konflik itu baru terjadi sampai sekarang. Timbul pertanyaan, orang Israel yang masuk ke Palestina itu karena dia
mengatakan kami akan kembali, ya kami suatu negara bangsa tidak punya negara, negara kami ada di Palestina, maka sekarang kami akan kembali karena itu tanah yang telah dijanjikan oleh nenek moyang kami, karena kami adalah umat pilihan. Itulah yang